Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si kancil makan kecap. Anak kecil jawabnya mantap. Makan jambu dicampur otak-otak. Ibu-ibu jawabnya juga mantap ya. Insya Allah nanti kalau jawabnya lebih mantap kreditannya lunas, amin. Orang Keramat Jati punya kreditan. Alhamdulillah. Orang punya kreditan, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih. Suruh minum jadi mujair. Alhamdulillah. Alladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para hujat, para asatidzah, wabil khusus kepada seluruh pengurus Masjid Nurul, ya kira-kira begitu dah, dan juga kepada yang membawa minuman, alhamdulillah. Dan juga kepada instansi pemerintah, Babinsa, Bimaspol, Bapak Presiden, Bapak MPR, Bapak Menteri, dan juga kepada Bapak Camat, Bapak Lurah, ada Pak Lurah, dan juga ada Pak RT. Pak RT ada. Kita doain yang sekarang jadi RT tahun depan jadi camat, amin. Di Palestina. Dan juga kepada seluruh jamaah Masjid Nurul Abyad. Insya Allah anaknya menjadi anak yang soleh dan solihah. Semoga cepat pada kuliah, biar cepat pada nikah, lalu bisa pergi ke Mekah dan ke Madinah, bisa tawaf di Ka'bah, bisa mampir ke Musdalifah, bisa mampir Musdalifah, bisa mampir Musdalifah, mampir ke Musdalifah. Alhamdulillah. Bu, kalau pergi haji kan mampir Musdalifah ya, nginep ya. Lah kan di situ ada syairnya tahu. Daripada Arafah lalu ke bermalam di Mina melontar 3 jumrah, syarat rukun haji. Ntar ya, hadronya ntar ya. Sempurnalah sudah, semogalah ibadah haji mabrur.
Kasetnya habis. Setelah dari Musdalifah pulang-pulang bisa beli kontrakan rumah. Dagang cabenya berkah. Minyaknya nggak susah. Insya Allah harganya turah. Biar bareng-bareng anaknya jadi ustazah. Dilamar Pak Lurah. Namanya Markona. Matinya husnul khotimah. Alhamdulillah. Salawat serta salam kita sampaikan keharibaan junjungan kita, manusia agung, manusia yang diagungkan oleh yang maha agung, manusia yang sudah dicap oleh Allah dalam Al-Quran, wa khataman yang datang banyak, yang jawab baru sepah. Padahal ngacir bacanya sudah ngeden-nged. Gak bener. Wa khataman nabiyyin. Siapa ingin ke surga, tak mudah dimiliki. Carilah pintu surga. Bapaknya nggak bisa nyanyi. Lah bapaknya kan biasanya pinternya ngaji ya Bu ya. Pinternya apa Bu? Boleh nggak bapaknya suruh ngaji? Boleh dicoba? Pak, ngaji apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallah, Allah, lam yalid, walam. Mantap. Pak, ibunya boleh ngaji nggak? Boleh dicoba? Bu, ngaji ya? Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzi. Lah, mamanya katanya susah. Saya tahu kalau ibu-ibu dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi kan susah, betul? Saya tahu orang kadang-kadang udah baik sama suaminya aja masih diomelin ya. Ada yang suka diomelin? Orangnya datang nggak? Karena saking taat sama suami nggak berani ngelawan. Ngelawannya paling pakai nyanyi. Di depan samping dapur dia nyanyi sambil di dapur sambil goreng tempe. Padahal pagi-pagi orang suaminya udah dikasih gorengan tempe, betul? Kopi udah siap, betul? Masih kurang sayang, begitu enggak? Begitu enggak Bu? Kalau yang di sono begitu, nggak tahu kalau di sini lebih parah. Oh ya. Nggak berani sama suaminya di pojokan di dapur sambil nyanyi. Perasaan ku berbat makan pagi mati atau apa memang pindah. Lupa. Jadi aku harus, masa sih aku? Tuh kenyataannya begitu tuh.
Lah mama kita kan ceribel, betul? Lagu apa aja bisa. Nih saya coba nih lagu yang lain. Bo, nyanyi. Nih dengerin ya, nyanyi. Sungguh aneh. Orang kenyataannya begini. Alhamdulillah. Wa khataman nabiyyin, penutup para nabi. Tiada nabi lain melainkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang hadir malam ini bareng-bareng mendapatkan syafaatul uzmah nanti di yaumul akhirah. Ya Robbal, ya Robbal. Bo, ini ceramahnya yang keras apa yang lembek? Pak, ini ceramahnya yang lama apa yang sebentar? Oh, bapaknya minta yang lama, ibunya minta yang keras. Anak kecil nggak ketawa, orang bukan pelajarannya. Ya Allah, mohon maaf. Lah bener Bu, ya Allah. Ini mohon maaf, ini yang depan bawa pampers nggak? Saya mohon maaf, tadi saya kan syuting nuh. Wah, kayak artis aja. Saya kan tadi saya syuting. Bu, saya syuting tadi. Buat besok. Haul almarhum Zainuddin MZ. Besok. Begitu jamaah di depan ngiklik begini. Nggak taunya ngiklik begini. Ini saya pikir paham. Nggak taunya nahan kencing. Lah kalau yang muda kan masih bisa nahan. Lah kalau udah tua kan dol. Lah iya mohon maaf. Tuh, Insya Allah. Pak, Bo, berbicara tentang Isra wal Mi'raj, junjungan kita Nabi besar Muhammad. Kalau kita berbicara tentang Isra wal Mi'raj, ini adalah peristiwa yang luar biasa. Kalau hanya cuman ilmu yang menerima, kagak bakalan bisa menerima peristiwa Isra dan Mi'raj. Kalau seandainya Isra dan Mi'raj kita terima dengan akal sedikit, ilmu juga sedikit. Kan Allah sudah menjelaskan, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ghaniling. Kagak ada yang bisa nyanyi? Gambus nggak bisa. Allah ya Karim. Nih kalau solawatan, kalau hadrohnya pinter ya kan. Qamarun. Qamarun sinar. Bugono. Satu lagu berapa? Kasih. Udah disiapin, tenang aja. Buat beli es, ya. Buat beli es, ya. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Wa ma utitum, dan tidaklah aku berikan kepadamu ilmu yang sedikit
ilmu kita kan sedikit, nerima Isra wal Mi'raj gak bakalan bisa. Lalu bagaimana Pak Ustadz? Bukan Isra Mi'raj tidak bisa masuk akal, bukan Isra Mi'raj tidak bisa diterima dengan akal, akan tetapi diterima dengan Saya kasih contoh nih. Terima dengan iman. Ini saya kasih contoh. Nih iman ya, Pak. Ini saya nyontohin iman dulu. Air kencing najis apa enggak, Pak? Wajib mandi enggak? Enggak wajib kan? Air kencing najis enggak wajib Terima dulu. Otak jangan jalan. Paham enggak maksudnya nih? Paham enggak nih? Air kencing enggak wajib Terima dulu. Jangan otak ngomong. Anak ibu-ibu saya tanya, Bo, air mani najis apa enggak? Nah ini. Mau jawab najis takut salah. Mau jawab enggak najis juga takut salah. Ngomongnya pelan, ya enggak? Bo, sperma itu najis apa enggak, Bo? Nih pelan-pelan. Coba saya tanya sama Bapak, Pak. Pak, anak kecil jangan jawab dulu. Pak, sperma najis apa enggak? Wajib mandi enggak? Wajib. Terima dulu dengan iman. Akal enggak usah ngomong. Paham gak ini maksudnya nih? Terima dulu. Nah, kalau akal ngomong begini, air kencing najis, enggak wajib Air sperma nggak najis wajib. Lah kan kalau misalkan otak ngomong kan yang najis saja nggak wajib mandi, apalagi yang nggak najis. Paham nggak maksudnya nih? Nih saya balik. Yang nggak najis saja wajib mandi, apalagi yang najis. Tuh, makanya terima dulu. Makanya otak jangan ikut ngomong. Oh, kalau otak ngomong ya begitu kejadiannya. Lalu bagaimana? Jawabannya dengan ilmu. Nih jawabannya dengan ilmu. Pantes kalau air kencing najis nggak wajib mandi, kan ngeluarinnya nggak pakai tenaga. Iya nggak? Betul. Ngeluarin kagak pakai tenaga. Lah kan nggak keringetan. Lah mohon maaf. Kalau seandainya kita kencing wajib mandi, mohon maaf, yang normal saja sehari kencing 4 kali, betul? Lah kalau yang beser, udah sekali kencing 2.000 ya nggak? Lah Jakarta 2.000. Kalau yang beser bisa sampai 20 kali. Lah jadi mujair, ya enggak? Lah bener ya? Tuh, nih ilmu. Pantes nggak wajib mandi karena nggak pakai tenaga. Lalu ilmu lagi. Kenapa yang nggak najis kok wajib mandi? Kan pakai tenaga. Ya enggak? Kalau pengantin baru masih gampang, ya nggak? Lah kalau pengantin bau, Masya Allah, udah guruduk, umur 70 tahun, ya nggak? Allah ya karim lah, mohon maaf. Pantes, misalkan bapak kita nih, supir mikrolet, begitu dari pagi sampai sore, kan keringetan. Kalau cuman mandi aja kan capeknya hilang, betul? Lah iya, apalagi yang begonoan. Makanya kalau yang seperti itu mandi selesai. Tuh, paham gak ini maksudnya nih? Artinya peristiwa Isra dan Mi'raj ini diterima dengan iman. Mari kita dekati yang lebih dekat dengan ayatnya. Di dalam surah Al-Isra ayat number 1, understand?
Understand? Bo. Assalamualaikum. Masih hidup? Alhamdulillah. Peristiwa Isra dan Mi'raj, tidak ada peristiwa yang lain yang di dalam ayatnya diawali dengan kalimat tasbih. Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Adam, semuanya peristiwa tidak diawali dengan kalimat subhana. Dan tak sekali, jelas sekali di dalam surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Suaranya walaupun udah aki-aki masih lumayan. Dulu ini saya mantan kori, Bu. Juara kelurahan. Pesertanya 10, nggak datang 9. Kan juara 1 ya. Alhamdulillah. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allah, baru kali ini saya baca Quran nenek-nenek melongo aja. Melongo, baru kali ini saya baca Quran dipelototin sama nenek-nenek. Terus Bu, terus ilal akhiril ayat, sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Yuk mari kita deketi ayat ini. Subhana, kenapa dibaca subhana? Karena itu nasab. Ngerti nggak kan nasab? Kagak ngerti terus aja dah. Dibaca nasab. Kenapa? Jadi maf'ul mutlaq. Understand? Bo, dulu kan pernah sekolah di madrasah kan? Hah? Pernah sekolah di madrasah kan? Ya Allah, dulu waktu saya sekolah di Semepe, lah kan ada pelajaran bahasa Inggris ya nggak? Ada bentuk past tense, present tense, past continuous tense. Understand? Udah yes aja deh biar cepet. Subhana ini menjadikan maf'ul mutlak, menjadikan objek pertama. Kalau menurut bahasa ilmu balaghah, ini subhana menjadikan ijaz. Tahu ngerti nggak ini ijaz nih? Bentuknya sedikit tapi padat artinya. Mengapa demikian? Asal katanya adalah sabahallahul ladzi. Berarti di situ menyimpan domir huwa yang ditujukan kepada lafal jalalah, yaitu kepada Allah Subhanahu. Ini paham apa kagak nih? Paham apa enggak nih? Maksud saya begini, ketika Allah Subhanahu, mau kemana nang? Woi, mana? Ya Allah, alhamdulillah. Kita doain mudah-mudahan anak soleh, amin. Ntar kalau yang di sini aja saya kasih duit ntar, amin. Yang pergi nggak jadi kasih duit, amin. Lah berhenti dong di depan, balik lagi. Ya Allah, alhamdulillah. Nih, maksudnya apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala di dalam surah ini pertama adalah sebagai ubudiyah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat subhanallah, kalimat tahlil adalah modalnya mudah tapi timbangannya luar biasa. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha wallahu akbar wala
illa billah. Nah, alhamdulillah. Subhana maha suci Allah. Alladzi yang ini menjadikan mudhof ilaih. Nah, ngerti pakai masa bodoh dah, terusin aja dah ya. Menjadikan mudhofun ilaih. Dari lafal mana? Lagi lafal subhana. Asra berarti maha suci Allah yang memperjalankan. Kalau namanya isim tafdil, fi'il tafdil itu berarti Allah memperjalankan. Berarti namanya orang dijalanin kan kudu nurut, dijalankan. Nih saya kasih contoh. Bo, Pak, saya kasih contoh. Ketika saya kesini, saya kan pakai baju. Nah, saya ngambil dari lemari. Terus kemudian saya dari lemari itu ada namanya semut nyempil di tas kantong saya. Paham gak maksudnya? Saya berangkat jam 8 dari rumah tadi ke sini dan kemudian sampai di sini setengah 9. Nah, ada yang ikut. Namanya diperjalanin. Nih, karena apa? Terkadang manusia yang tidak mempunyai iman, Isra dan Mi'raj, ada yang nggak percaya. Zaman Nabi pun juga ada yang nggak percaya, seperti Abu Lahab. Paham gak ini maksudnya nih? Begitu sudah nggak paham, saya kasih contoh. Ada semut nyempil di kantong, saya bawa dari lemari ke sini. Nah, begitu sampai di sini saya pulang nanti jam 10 sampai rumah jam 11. Semut ini ngomong sama temennya, teman saya, teman semut, raja semut, saya tadi habis dari Kramat Jati. Alah, yang bener kan begitu ya? Nggak percaya karena apa? Nerima Isra dan Mi'raj pakai akal. Nggak mungkin lah, semut kan jalannya pelan, betul? Tuh, Asra di sini adalah Allah memperjalankan. Berarti namanya dijalanin kan tetap ngikut, betul? Setelah sampai rumah, begitu ngomong sama teman semut, mut, saya tadi dari Kramat Jati, ngapain? Isra Mi'raj. Nggak percaya. Akhirnya diceritain, saya ngikut kepada yang bawa kantong baju saya. Allah. Tuh. Karena apa? Asra bukan Yasra, gitu. Nah, bagaimana cara menerima dengan akal dengan ilmu? Sedikit gak bakalan bisa tuh otak. Makanya diterima dengan iman. Nah, setelah perjalanan ini ada kalimatnya bi'abdihi, bukan bi Muhammadin. Kenapa nggak langsung? Berarti Allah yang aktif, bukan yang Rasulullah yang aktif. Allah yang aktif, Nabi Muhammad adalah pasif. Betul? Masya Allah. Begitu sampai bi'abdihi. Ini kalimatnya bi'abdihi langsung, bukan kalimat langsung bi Muhammadin, tapi bi'abdihi. Tuh. Bi'abdihi kalau misalkan di dalam ilmu alat, baknya adalah harfu jarin wa alamatu jarrihi, sebagai alamat jar. Understand? Terus setelah bi'abdihi, kenapa enggak bi Muhammadin? Karena inilah penghormatan Khalik kepada hambanya. Karena baginda Nabi Isra wal Mi'raj itu dengan ruh dan jasad langsung ketemu Understand? Nah, apa menjadi hikmah di balik ini? Nah, makanya kalau ngadain Isra dan Mi'raj kan kudu ngumpulin orang dulu, betul? Betul. Lah kalau saya di sini ngomong dewek kan dikirin orang gila, ya nggak? Lah iya, ngumpulin setelah ngumpulin orang, ada orang kaya yang ngapain? Lah orang udah ngumpulin kan tentunya ngasih makanan, betul? Ada orang kaya. Setelah ada orang kaya, nih mohon maaf, begitu ada orang kaya, acara ini ada yang baca Al-Qur'an. Setelah baca Al-Quran suaranya luar biasa, tinggal membaca sejarah Isra wal Mi'raj junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Lalu apa hikmah di balik itu? Allah jelaskan di dalam lanjutan ayatnya, linuriyahu min ayatina salatul salam ala Toha salatullah ala yasin alhamdulillah bi'abdihi. Setiap manusia biasanya mengaku jadi hamba. Kalau namanya mengaku kan belum tentu diterima, betul? Bu, ibu kenal presiden nggak? Presiden kenal sama ibu nggak? Lah ini masalahnya. Itu namanya ngaku jadi hamba, ngaku jadi rakyat, betul? Nah iya, presidennya kita kenal, tapi presiden belum tentu kenal sama kita. Itu penghambaan bi'abdihi di situ tuh. Namanya ngaku, tapi Allah yang Maha Suci langsung mengakui bahwa penghambaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu langsung menjadikan hamba Allah yang turun langsung. Makanya kalimatnya subhanalladzi tuh, understand? Di dalam perjalanan Allah langsung menunjukkan kepada baginda Nabi besar Muhammad ketika dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratil Muntaha, Allah membuktikan bahwa petunjuk dan tanda kebesaran Allah berikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum mendapatkan salat 5 waktu. Apa yang ditunjukkan kepada Rasulullah? Linuriyahu min ayatina, tanda kebesaran Allah. Ada orang Jawa? Ada orang Jawa? Ada orang Sunda? Batak, Ambon, Betawi, dan lain-lain sebagainya. 250 juta penduduk lah apal semuanya. Linuriyahu min ayatina, Allah pertunjukan kepada Rasulullah ketika naik langit ke pertama, yang kedua, yang ketiga sampai ke Sidratil Muntaha. Begitu dikasih pertunjukan oleh Allah, wahai Rasulullah, malaikat nanya, ya Rasul, itu ada orang yang sehari-hari lidahnya dipotongin. Umat siapa itu ya Rasul? Itu umat saya. Lah memang kena apa? Suka ngomongin orang sini suka ngomongin orang nggak? Allah kata siapa? Orang kadang-kadang kesana kemari kau cerita keburukannya, semut di seberang lautan, tapi gajah di pelupuk mata. Keterlaluan, masya Allah. Tuh. Setelah lidahnya dipotongin, ada orang yang mehek-mehek nggak wani cabe. Bawain udah bawa banyak, tambahin lagi. Itu namanya orang yang sudah janji nggak ditepati, ditambah lagi, janji lagi, akhirnya numpuk banyakan tuh. Allah pertunjukkan linuriyahu min ayatina, Allah perlihatkan tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya orang Keramat Jati mudah-mudahan ahli ibadah semuanya, amin. Aplikasi setelah Isra wal Mi'raj ini mohon maaf mendapatkan sholat 5 waktu. Ini apalagi udah mau puas. Kadang-kadang kalau terawih nyari imam,
Imam yang cepet baru yang diikutin, ya nggak? Iya nggak? Itu kalau di Jatinegara. Kalau di Kramat Jati begitu. Oh berarti gurunya dari sini ya. Allah ya Karim. Kalau yang jadi imam mohon maaf, yang jadi imam aki, yang azan aki, ngurus kolom aki, nyalain lampu, mukul beduk, iyang azan, iyang komat, iyang mati. Nah ini mati aki-aki. Begitu yang aki-aki jadi masyarakat jadi imam Ramadan kan begitu ya. Udah bacanya pelan. Allahu Akbar. Lama. Nah di mana-mana begitu namanya orang tua kan pengalamannya banyak. Disangkain jadi imam aki-aki. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh kan lama gitu. Lah begitu baca surah Al-Fatihah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Akhirnya begitu baca suratannya dikirain panjang enggak tuhnya pendek. Begitu orang aki-aki, pengalamannya banyak. Begitu membaca suratannya ya Allah, baca surah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Wah lama pindah besok pindah nggak bakalan ada Nurul Abyad nggak bakalan besok. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin tuh kan Yasin. Karena pengalamannya banget banyak kalah anak muda ya Allah. Begitu baca Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Allahu Akbar. Lah ketepu tuh jamaah. Ya Allah. Ada yang begitu? Begitu yang qomat yang imamnya anak muda. Masya Allah. Kan imam rawatibnya nggak datang. Sabtu Minggu ada yang kondangan. Kan begitu. Imam rawatibnya nggak datang, anak muda Nurul Abyad ada yang jadi imam. Lu aja jadi imam. Oh jangan saya berani jadi imam tapi nggak hafal suratannya. Loh, saya hafal tapi nggak berani. Loh Allah. Akhirnya dorong-dorongan itu. Lah, no Pak RW datang. Jangan Pak RW. Saya mikirin warga aja puyeng. Kan begitu. RT, apalagi RT. Ya Allah. Akhirnya tuh anak muda yang modal berani tapi nggak hafal nekat. Yaudah, nanti kalau misalkan kamu berani jadi imam, walaupun nggak hafal, nanti kalau salah saya betulin. Sepakat tuh. Begitu baca, ya Allah, sholat taraweh kan banyak yang milih, ya nggak? Apalagi yang model Kalau kayak seperti saya nih, baca Al-Quran itu caranya kan ada 3. Ada hazar, ada tadwir, ada tartil. Hazar itu orang yang hafal Al-Quran, hamlatul Quran. Bacanya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Itu orang hafal Quran. Yang tadwir itu jedahnya enggak terlalu panjang. Beda dengan tartil. Kalau yang tartil kan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Tartil anak muda, ya kan? Modal berani doang, ayatnya nggak hafal, kan begitu? Begitu takbiratul ihram. Nanti kalau salah saya betulin dari belakang. Oke, modal berani nih Pak. Modal berani. Begitu takbiratul ihram. Allahu Akbar. Modelnya Mekah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kata pengurus Nurul Abyad, cakep tuh anak muda, Masya Allah. Ini modal berani, kata beliau, cakep Fatihahnya. Kan begitu. Begitu pas giliran surat-surat pendek, ya Allah yang dibaca Al-Qadar.
Begitu membaca surah Al-Qadar, ya kan modal berani. Berani begitu membaca surah Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Belakang ngomong lailatul, begitu. Ya kan modal berani, Bu. Modal berani. Akhirnya disuruh baca langsung diikutin lagi. Nggak apal itu ayat dilanjutin. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul. Dia ditegur mulu. Ini mohon maaf, ditegur mulu. Lama-lama kan marah. Lu gimana sih? Saya sudah baca tul, suruh til. Udah til, suruh. Ini gara-gara til sama tul berantem. Tuh, makanya Masya Allah. Nih, anak nih hasilnya. Makanya aplikasi di dalam sholat itu tergantung dari diri kita. Kalau sholatnya baik, insya Allah kehidupan kita akan baik. Betul? Nah, nyembah karena Allah, jangan nyembah karena kepingin kaya. Pak, Bapak pernah sholat duha nggak? Pernah sholat duha nggak? Aplikasi otak kita kan kalau sholat duha kepingin kaya, betul? Lah emang kalian siapa? Saya siapa? Ngatur Allah. Paham nggak nih maksudnya nih? Saya sholat duha, kepingin salah niat udah. Paham nggak? Sholat mah karena Allah, perkara Allah mau ngasih kaya, Allah sudah bagi masing-masing. Jangan ngatur Allah. Wah, saya sholat hajat biar dapat tetangga punya motor, kan begitu kan? Lah kagak boleh. Tuh, tergantung niat. Makanya di dalam kitab Arba'in karangan Syekh Al-Imam An-Nawawi, pertama yang dibahas adalah niat. Betul? Nah, makanya tergantung dari niatnya. Begitu takbiratul ihram usolli fardhu duha rakaataini mustaqbilal qiblat ada alillahi ta'ala Allahu akbar. Di situ enggak ada minta kaya. Karena apa? Kalau minta kaya ada yang kagak sholat kaya, betul? Nah, itu kan persekot doang, enggak belum tentu sampai di akhirat, begitu. Dalam surah Yunus ayat 16 dan 15 dan 14 di situ sebagai jawaban menjadikan orang yang apabila memohon kepada Allah di dunia hanya karena dunia, Allah akan cukupi. Tetapi kalau minta kepada akhirat belum tentu sampai akhirat permintaan kita. Makanya kalau kita ibadah sholat, Bu, ya Allah, lillahi ta'ala, kan inna sholati wa mamat lil hirabir. Saya dulu begini, Pak. Ketika saya sholat hajat, sholat tahajud, sholat duha, sholat istiharah, sholat malam semuanya sampai sholat syuruf, itu permohonan saya salah. Mestinya kita sholat karena Allah. Allah yang bakalan ngatur kepada kita. Kita jangan ngatur Allah. Paham nih? Aplikasi dalam sholat. Nanti kalau sampai rumah, kalau bisa ibu-ibu nanti jadi makmum sama suam. Nah, makanya ketika imam membaca Fatihah, ibu-ibu nggak boleh baca amin yang keras. Contoh, saya kasih contoh. Imam baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang baca kenceng bapak-bapak aja, ibu-ibu nggak boleh di dalam alasannya kenapa? Hadis Rasulullah mengatakan sautul mar'atu aurah, suara perempuan adalah di dalam sholat. Nih baru dengar kayak ini nih. Mengapa demikian? Ketika imam salah, ibu-ibu negornya kan pakai tepuk, betul? Bukan tepluk. Kalau tepluk, imamnya salah, salah kan begitu. Makanya kalau bapak-bapak negornya pakai tasbih subhan. Pertama, pakai tepluk. Kalau misalkan ibu-ibu suara bukan aurat di dalam sholat, ini mohon maaf,
Nanti kalau imamnya duda, emang ada duda di sini? Ada duda di sini? Baru sekarang, oh aku hafal semuanya. Ya Allah, rasanya kesepian. Ya Allah. Tadi sore di pojokan nyanyi lagi, bondolan. Istilah kini bondolan. Bondolan semua dong. Ya Allah. Pertama, perempuan di dalam sholat tidak boleh bersuara karena mengganggu kekhusyuan di dalam sholat. Begitu imamnya duda, kan nanya, ntar yang janda kembang yang di sana ntar datang nggak? Lah, pasti datang. Lah ntar juga aminnya kedengeran. Nah, begitu kan? Ganggu konsentrasi di dalam sholat. Makanya kalau imamnya salah, ibu-ibu nggak boleh bersuara, bolehnya tepuk tangan. Plok, begitu. Jangan tepluk. Kalau tepluk, woi salah woi, begitu. Tuh. Yang kedua, bukti bahwa suara wanita adalah aurat. Ini mohon maaf, nanti di luar sholat aurat juga dong. Betul. Kalau di luar sholat aurat juga, berarti nggak ada ustazah, betul? Nggak ada qori'ah, betul? Iya nggak? Nggak ada qori'ah lah. Coba kalau di luar sholat juga aurat juga, kalau ibu-ibu mau beli cabai, bagaimana? Lah begitu. Karena apa? Suara wanita aurat di dalam sholat. Understand? Ya iya. Saya dulu lagi di masih semester pertama beli itu dan bingung juga. Iya ya. Sedangkan perempuan kan kalau mengingatkan imam hanya tepuk aja, bukan tepluk. Kalau tepluk kan suaranya dua. Begitu kan? Makanya ketika imam salah, yang belakang imam yang kudu negor, jangan semuanya satu masjid. Oh Allah, begitu salah ghairil magdubi lah. Begitu satu masjid subhanallah semuanya lah batal semua. Itu. Paham nih hikmah di balik sholat Isra dan Mi'raj ini, biar praktek nanti kita dalam menjalankan ibadah sholatnya pada benar insya Allah. Kemudian kalau wanita nih, saya sering mengatakan seperti itu karena ilmu fikih itu susah-susah bisa bandit, bisa jadi alim juga. Itu. Contoh, orang Kramat Jati mau pergi umroh. Ya, mau pergi umroh, ini fikih nih. Ketika mau pergi umroh, tentunya kan ada namanya sholat qashar, sholat jamak sekaligus, betul? Nah, begitu sudah sampai bandara di jamak, semuanya di jamak, akhirnya kan saya dipanggil sama orang tua saya, suruh pulang, nggak jadi berangkat umroh. Nah, kalau seandainya balik lagi, waktu kan masih ada, apakah saya ngulang sholat? Nih fikih, diulang nggak sholatnya? Bisa nggak? Bisa diulang. Kalau diulang bagaimana? Yang pertama, yang qashar dibatalin. Paham nggak maksudnya nih? Bapak nih misalkan ragu di dalam wudhu. Kalau wudhu Rasulullah kan airnya nggak kayak orang di sini. Kalau di sini kan orangnya kalau ngambil air wudhu kan ngocor begitu ya. Lah Rasulullah enggak. Karena apa? Rasulullah tetesan airnya itu berebut. Tuh tetesan. Ketika Rasulullah, karena apa? Maksum airnya saja itu barokah buat jamaah-jamaah yang lain. Masya Allah, apalagi ini. Makanya kalau misalkan banjir orang Kramat Jati, jangan salahin orang Bogor. Lah ya, lah disalahin karena apa? Orang wudhunya di sini main, baru saya doang yang buka begini, kan begitu ya. Lah kalau segini musuh masjidnya segitu gini banyaknya orang, ada 1000 buka keran semuanya, apa nggak banjir? Nih fikih tuh, Rasulullah itu kalau ngambil airnya secukupnya, raup muka, buka lagi. Ada para sahabat di sampingnya. Lah kalau kayak kita kan ngambil air wudhunya, masya Allah, keran semuanya 10 dibuka semuanya. Lah ya banjir.
Tuh, inilah bagaimana caranya isba'ul wudu. Maka sempurnakan di dalam wudu kita ketika kita mau menjalankan sholat. Insya Allah bukan ini menjadikan istidraj, bukan menjadikan pamer kepada yang lain. Tentunya ini menjadikan ibadah sholat yang diperjuangkan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Itu langsung Allah yang manggil, bukan malaikat, tapi Allah yang manggil, bertemu, yang merintahkan langsung. Beda dengan puasa. Kalau puasa melakukannya ayatnya baru tuh turun, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus haji. Begitu juga ayatnya turun, al haju ashhurum ma'lumat. Tuh waktunya Allah sudah maklumin. Begitu zakat pun juga begitu. Tapi Allah langsung bagian sholat, Allah panggil seorang hamba pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Terakhir hikmahnya, setelah kita menjalankan peringatan Isra dan Mi'raj, tentunya kita perbaiki di dalam ibadah kita. Bagaimana caranya? Salah satunya sebelum kita melaksanakan sesuatu, kata Rasulullah, ibda binafsi, mulai dari dirinya. Kullu dzibalin la yubda'u bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Kalau kalian mengerjakan sesuatu diawali dengan membaca Bismillah. Ini sekarang kan model anak muda sekarang ngefannya beda-beda, betul? Kalau anak zaman sekarang kan mestinya ngefannya kayak seperti ini nih. Baca sholawat. Kalau anak kita ngefan baca sholawat, begitu baca anta syamsun anta nurul faw Sallu ala Nabi Muhammad. Nih kalau ngefan sama baginda Nabi, ini mah kadang-kadang anak kita ngefannya beda. Ngefannya begitu ngefan sama India kadang-kadang lagi senang-senangan di pojokan, ya Allah mesra-mesraan, ya enggak? Lagunya karena senang lagu India, di pojokan berduaan nyanyi Indi. Begitu di pojokan tujirika hoye tujana biar hotahe divana. Lah hafal semua lah. Ya Allah. Udah begitu seminggu ditinggalin sama cowoknya. Ya karena ngefans sama India, lagunya India lagi. Ditinggalin sama cowoknya di pojokan. Masya Allah. Begitu di pojokan sendirian. Hum tere bine bine sakete tere bina kibiju du merah. Abidu kibidu hum tere. Ya salam hafal semuanya. Allah ya karim. Lah kalau ngefans sama baginda Nabi, Masya Allah lagunya lagu India. Lagunya begini nih Pak, Bu. Karena apa? Saya dengan Rasulullah nggak mau terpisahkan. Ibu dan bapak nggak mau terpisahkan dengan Rasulullah. Muskurane kifajatum gungunane kifajatum jia jaena ore Masya Allah. Ya Allah, ini kalau yang anak muda mah namanya jomblo apal semuanya lagu begitu. Ya Allah, alhamdulillah. Kadang-kadang dimasukin ke dalam syairnya. Marhaban ya nurul aini marhaban. Begitu ya, Masya Allah. Tapi jangan mentang-mentang kau pemuda hebat, jangan mentang-mentang badan. Bila sering ninggalin sholat
Inna 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 Inna. Lah kalau anak-anak kecil mah apal semuanya lagu-lagu yang sekarang, Masya Allah. Boleh saya coba Pak Bu? Ini anak kecil nih, anak kecil coba saya suruh nyanyi nih. Anak kecil. Ada gajah di balik. Tuh, anak zaman sekarang. Ya Allah, ngefans mestinya sama baginda Nabi. Ya Allah, tuh. Begitu Allah tunjukkan kepada anak-anak kita biar menjadi anak yang soleh. Aplikasi di dalam sholat ini Rasulullah pernah memperingatkan kepada kita. Rasulullah mengatakan begini, ana mushtaqun bi ikhwani. Saya rindu kepada umat saya. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasul, bal antum ashabi, bukankah saya adalah sahabat kamu? Anda sahabat saya tapi bukan saudara saya. Lalu sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasul, kemudian saudara Rasulullah siapa? Ikhwani humul ladzina lam yaroni walakin yu'minuna bi. Rasul mengatakan saudara saya adalah orang yang tidak pernah melihat saya, orang yang tidak pernah melihat wujud saya, tetapi dia ada percaya kepada saya. Itulah saudara saya. Itu kata Rasulullah. Makanya kita bersyukur dengan umat Rasulullah. Kesimpulannya, menerima Isra dan Mi'raj harus pakai iman. Dan juga harus setelah dengan iman kita otak kudu nerima dengan dijawab dengan ilmu. Insya Allah mudah-mudahan aplikasi di dalam Isra dan Mi'raj ini kita insya Allah mudah-mudahan menjadi orang-orang yang soleh dan solihah dan bisa menjalankan segala perintah dari Allah Subhanahu. Innahu was-sami'ul basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan juga Maha melihat. Hidup tanpa Quran matinya jelalatan. Hidup tanpa Quran matinya jelalatan. Ya Allah, alhamdulillah. Terakhir, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Kalau kita ngomongnya udah capek udahan, ya Bu ya. Bu, kalau ngomongnya udah capek udahan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Terakhir ada yang baca makanya kalau doa tangannya jangan ngelembreh. Kalau ngelembreh itu jambu klutuk, daunnya ngelembreh. Yang ngaji ngantuk, bibirnya dobleh. Kan begitu ya? Itu makanya tangannya makanya kalau diangkat itu perintah. Allahumma ya basitul yadaini bil atiyah. Di dalam Al-Barzanji ada. Makanya tangannya makanya tangan sebelah kanan ada angka 18 ya Bu ya. Sebelah kiri ada angka 81. Jumlahnya 99. Itu Asmaul Husna. Makanya kalau doa sambil jangan doa cerewet. Kayak orang sono, doa cerewet. Tahu nggak doa cerewet? Ini saya kasih tahu. Doa cerewet. Ya Allah, ya Allah. Saya sudah nikahin anak saya 5 tahun ya Allah. Tapi belum punya rumah. Tapi jikalau engkau mau ngasih rumah ya Allah, kasih warna rumah kepada anak saya warna biru. Kalau nggak biru saya nggak mau. Lah jangan begitu. Ya Allah. Maka yang bawel hanya cuman mak kita. Ya, yang boleh bawel mak saya punya syair tuh. Kalau jadi emak ayu pada bawel, ya kan? Kalau jadi emak ayu pada ngomel. Nanti kalau ngomel matinya jadi wewe. Nah iya. Masya Allah. Nah artinya apa? Terakhir dibaca doa. Kesimpulannya semuanya setelah mengetahui tentang hikmah di Isra dan Mi'raj, tentunya kita dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kebesaran dari Allah, mendapatkan hikmah yaitu sholat 5 waktu. Kemudian setelah itu kita memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita berdoa, saya mau manggil kepada grup hadrohnya untuk maju sebentar. Satu, siapa yang mau maju? Ayo.
Nggak mau? Nggak mau, alhamdulillah. Coba barangkali janda mau masuk, maju. Ada yang janda? Mana? Saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nggak mau? Alhamdulillah. Saya panggil, mau nggak? Itu yang pakai baju sama kayak baju saya itu siapa namanya? Yang cantik itu. Nah. Kamu cantik banget sih. Kamu pintar ngaji ya kalau cantik begitu ya? Kok tahu gitu? Iya, karena alisnya berharokat 2. Alhamdulillah. Ayo anak hadrah, anak mau maju? Gak mau? Alhamdulillah, bukan rezekinya dia. Itu namanya rezeki, Pak. Belum milik, gak bakalan datang. Ya gak? Udah dikasih tahu aja kagak mau datang. Alhamdulillah. Lah, terakhir yuk kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah orang kagak ada yang maju, ya gak? Alhamdulillah. Oke, nggak apa-apa dah. Kalau nggak ada yang maju ya alhamdulillah. Itu saja yang bisa sampaikan. Saya mohon doanya. Saya bukan menggurui, saya bukan karena ilmunya, memang ilmu saya masih sedikit. Saya mohon maaf. Kalau ada hikmah baiknya, yuk kita ambil. Kalau memang ada jelekan karena memang kebodohan diri saya. Dan mohon maaf, jangan lupa besok jam 12 hanya di iNews, yaitu acara Haul Al-Mahfurlah Kiai Haji Zainuddin MZ ada di iNews TV bareng sama kita insya Allah. Mudah-mudahan barokah dunia dan barokah akhirah. Amin ya robbal. Itu saja yang bisa sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sebelum kita tutup, kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita doanya Allah kabulkan. Kita baca doa bulan Rajab. Allahumma barik fi Rajab wa Sya'bana wa balik. Oke, istighfar 3 kali. Pertama buat orang tua kita, yang kedua buat istri kita atau suami kita, yang ketiga buat anak-anak kita yang sedang sekolah. Mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya. Amin ya robbal. Astaghfirullah rabbal. Astaghfirullah minal khotaya. Astaghfirullah rabbal. Astaghfir minal. Oh ya. Sekali lagi. Astaghfirullah rabbal. Astaghfirullah minal. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabb, Engkaulah yang maha menguasai dunia ini ya Allah ya Rabb. Engkaulah yang yang dipuja dan dipuji ya Allah ya Rabb. Engkaulah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Engkaulah yang merajai seluruh alam ini ya Allah ya Rabb. Hamba-Mu yang hadir di Masjid Nurul Abyad di sini ya Allah ya Rabb. Kami duduk bersimpuh menghadap-Mu ya Allah ya Rabb. Yaitu untuk mengharapkan kepadamu ya Allah ya Rabb, agar ibadah-ibadah kami ya Allah ya Rabb Engkau terima ya Allah ya Rabb. Hanya kepadamu lah kami menyembah ya Allah ya Rabb, dan hanya kepadamu lah kami yang hadir di sini yang dhaif, yang lemah ibadahnya masih kurang ya Allah ya Rabb. Berilah kami pertolongan di hadapan-Mu ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, tunjukkanlah kepada hamba-Mu yang dhaif jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang telah Engkau murkai. Ya Allah ya Rabb, berilah nikmat kepada kami, nikmat yang banyak ya Allah ya Rabb, yaitu orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan orang-orang yang telah Engkau murkai. Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa kami ya Allah ya Rabb. Dosa diri kami yang hadir pada malam hari ini ya Allah ya Rabb, agar kami sampai di bulan Ramadan-Mu ya Allah ya Rabb,
Dan panjangkanlah umur kami untuk sampai di bulan Ramadan-Mu ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa kami, saudara-saudara kami yang hadir pada malam hari ini ya Allah ya Rabb. Dan dosa kedua orang tua kami ya Allah ya Rabb, yang mengandung kami 9 bulan 10 hari ya Allah ya Rabb. Kami di sini datang yang hebat bukan karena kami yang hebat ya Allah ya Rabb, tapi yang hebat karena kedua orang tua kami ya Allah ya Rabb, yang telah mendidik kami dari kecil hingga dewasa seperti ini ya Allah ya Rabb. Ini adalah bituah dari kedua orang tua kami ya Allah ya Rabb. Sayangilah kedua orang tua kami ya Allah ya Rabb, yang pernah dulu menghantarkan kami sekolah ke sekolahan ya Allah ya Rabb, hujan kehujanan, panas kepanasan ya Allah ya Rabb. Orang tua kami belum sempat makan, namun anak-anak kami yang suruh makan terlebih dahulu ya Allah ya Rabb. Karena apa? Orang tua kami tidak pernah minta balasan kepada anak-anak kami ya Allah ya Rabb. Harapan orang tua kami agar menjadi anak-anak kami menjadi anak yang soleh dan solehah ya Allah ya Rabb. Terima kasih kepada kedua orang tua kami ya Allah ya Rabb, yang masih hidup. Mudah-mudahan Engkau panjangkan orang tua kami untuk taat kepadamu ya Allah ya Rabb. Dengan wasilah Isra wal Mi'raj ini ya Allah ya Rabb, berilah keberkahan orang-orang yang menyedekahkan hartanya ya Allah ya Rabb, menjadikan bukti kecintaan kepada baginda Nabi ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, yang hadir di sini mudah-mudahan anaknya Allah jadikan anak yang soleh dan solihah. Yang pada hari ini mudah-mudahan anak-anak kami bisa stabil untuk menjalankan pelajaran dan menerima pelajaran dari guru-guru kami ya Allah ya Rabb. Kami orang tua sudah jenuh ya Allah ya Rabb, memberikan harta, memberikan kos kami kepada anak-anak kami sudah jenuh ya Allah ya Rabb. Untuk memberikan internet segalanya ya Allah ya Rabb, kami tidak pantas untuk menjadikan guru-guru anak-anak ya Allah ya Rabb, melainkan kami sudah ada tempat-tempatnya orang memberikan pendidikan kepada anak-anak kami. Berilah anak-anak kami keluasan untuk belajar di hadapan talaki kepada para guru-gurunya ya Allah ya Rabb. Namun mudah-mudahan penyakit yang datang Engkau berikan kepada kami ya Allah ya Rabb. Ini menjadikan ujian buat kami dan menjadikan cobaan, menjadikan taat kepadamu ya Allah ya Rabb. Dengan wasilah COVID ini mudah-mudahan ini kita menjadikan taat kepadamu ya Allah ya Rabb, yang gigih di hadapanmu ya Allah ya Rabb. Sayangilah kedua orang tua kami ya Allah ya Rabb, sebagaimana Engkau menyayangi pada waktu kecil ya Allah ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kami di dunia ini yang baik ya Allah, berilah kami nanti di akhirah yang baik ya Allah ya Rabb. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah dari api neraka-Mu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf tahadus binimah kepada para alim ulama. Insyaallah mudah-mudahan ini ada barokah dan manfaatnya. Mudah-mudahan esok bisa berjumpa kembali dari lain kesempatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.